Kapan deklarasi dan Hmm. siapa wakilnya? Siapa Itu wakilnya kabarnya? nanti tunggu saja pada waktunya. Katanya Adanya sudah memberikan ada beberapa nama, tapi nama itu masih semua dalam pembicaraan, ada di kantong presiden. Ya, di kantong capres tuh. presiden buat saya sudah ya, moga-moga jadi ya. Kalau Betul-betul saya pertandingan, melihat ya. siapapun yang terjadi oke-oke saja sebagai anak bangsa. Nggak ada masalah siapapun, yang penting ada memimpin negara ini dengan baik dan berkeadilan dan membuat kemakmuran. Kalau menurut saya kita tetap berjalan sesuai kontrol. Di dalam maupun luar kita tetap akan kontrol pemerintah. Di dalam atau di luar tetap kontrol pemerintahan. Iya dong, tugas Oke, kita baik. parlemen kan begitu. Getar Pemilu 2024. Pendengar dan juga netizen El Sinta Semarang, pada kesempatan kali ini di sore hari yang spesial ya, kita nanti juga akan tayang di YouTube-nya El Sinta Semarang. Kita kehadiran satu tokoh nasional ya, jauh-jauh dari Jakarta mampir ke El Sinta Semarang. Nanti kita akan tanya dari mana saja beliau. Sudah hadir bersama kita Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Abu, apa kabar? Sehat? Baik, assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Pendengar yang berbahagia, salam hormat, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon izin agak dekat dengan mix ya, biar terlihat terdengar jelas. Dan juga hadir juga mendampingi Habib ini, sudah biasa on air dengan kita lewat telepon ya. Beliau senantiasa mengawal isu-isu Kota Semarang. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kota Semarang yang juga anggota DPRD Kota Semarang, Bapak Suharsono. Assalamualaikum Pak Arsono. Waalaikumsalam. Semoga kabar baik ini Mas Inian ya, dan para pemirsa semuanya. Sehat semua nggih? Ya, alhamdulillah sehat semua. Ini dalam rangka kunjungan apa ini ke Jawa Tengah, Pak Habib Abu? Ya, pertama kebetulan alam sawal ya, kita lagi halal bihalal sambil menggesah semangat kemenangan 2024 yang tinggal 8 bulan. Optimis menang apa gimana ya? Iya dong, kalau optimis harus dong. Tapi secara hitung-hitungan di atas kertas kayaknya kok PKS belum tentu menang ya kayaknya. Gimana ini? Menang artinya apa ini? Menang, kalau PKS menang paling tidak kan jumlah kursi ya. Apa yang dimenang maksudnya presiden? Mungkin pertanyaannya mengarah kemana nih yang belum kita mungkin ke PKS-nya dulu dong ya. Oke, PKS-nya dulu yang jelas kalau kita bicara pusat. Kita dari 50 existing, paling tidak kita punya target di 15%. 15%. 15% berarti lebih kurang 86 ya untuk pusat kita bicara. Jadi definisi menangnya PKS adalah kursinya meningkat. Iya dong, pasti. Kalau bisa lebih baik. Tapi menurut survei bagaimana? Dari amatan survei emang sebegitu atau ada beberapa emang survei yang membuktikan? Ada survei yang berlebih, ada yang survei yang pas-pasan sekitar di 13. Tapi ada yang cukup tinggi, tapi kita juga nggak nyaman mendengar menjelaskannya. Sampai ada cerita sampai di 22%, gitu ya. Artinya kita percayalah sama opini publik kepada kita yang menceritakan cara survei dia. Ya. Tapi kita punya survei sendiri. Paling tidak kita di 2 digit lah. Di 2 digit ya. Ya. Meskipun sebenarnya ini isu yang berkembang adalah dalam tanda kutip ada pecahan PKS. Yang warnanya sebelah itu ya. Kayaknya ini gimana? Terganggu deh. Kita doakan aja dia berjalan baik. Kita berjalan. Ceruk penduduk Indonesia masih terlalu luas, Mas. Iya. Terlalu luas, 280 juta, terus PKS cuma 28,2%. PDI aja anggaplah maksimal jadi 22. Terakhir dari 19-an. Anggaplah 22 ada lebih tinggi ya. Gerindra, Golkar. Cuman berapa? Golkar juga cuma 12%-an, ya kah? Yeah. Arti ceruk untuk penduduk Indonesia, kalau untuk diambil oleh partai yang jumlahnya segini banyak, masih bisa bersaing. Ada partai-partai Islam yang lainnya juga, ada umat, ada segala macam lah ya partai, ada PAN, P3, apa ada PKB, semua, tapi PKB. Ceruk ini masih banyak peluang. Marilah kita bekerja di tempat-tempat yang mungkin punya market sendiri. Iya. Marketnya PKS kalau tidak salah kalau kita lihat adalah umat Islam sebenarnya, dan umat Islam sepertinya terbagi-bagi suaranya ke beberapa partai politik. Ya. Ini bagaimana potensinya, berarti bagaimana? Apakah kemudian PKS bisa melebarkan sayap suara? Saya jelaskan. PKS ini partai terbuka sekarang ya. Dia partai rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Islam. Kita ada di Indonesia Timur seperti Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Jayapura dan sebagainya. Ada NTT, ada Nias, ada Bali dan lain-lainnya. Artinya apa?
ada umat Islam dan ada umat-umat yang lain pun kita terbuka. Iya. Tetapi tetap bahwa standar kita itu orang tahu bahwa PKS itu arahnya kemana. Iya. Ya. Ya. Semoga-moga Ceruk itu masih bisa punya peluang yang kuat. Arahnya kemana nih? Saya belum jelasnya. Arahnya kemana ini? Maksudnya arahnya kemana kira-kira? Ya, pasti keumatannya juga lebih baik dan ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita akan rebut. Tetapi kita pastinya keumatan itu lebih banyak pasti jumlahnya, ya persentasenya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima warna-warna lain, gitu. Untuk di daerah-daerah tertentu. Dan kita punya anggota DPRD-nya, kita punya pengurusnya dan sebagainya. Baru saja kemarin ketua DPD 2 orang kita di Papua dipanggil Allah, gitu ya kan? Berduka, ya biasa saja. Artinya begini, kita akan terus bekerja semaksimal mungkin, waktu yang tinggal 8 bulan, Mas. Iya, ini waktu yang singkat. Singkat, karena memang udah waktu kita sudah, alhamdulillah hari ini kita sudah pendaftaran relatif sudah selesai. Iya. Tinggal ada beberapa DPD memang yang tidak mungkin bisa, contoh di Bali, Bangli, agak susah kita. Ya sudah lewati, kalau memang sudah tidak mungkin. Tapi kita berikhtiar sampai sore ini jam 11.59, insya Allah terpenuhi seluruhnya. Berarti sebenarnya ada daerah-daerah yang memang di sana tidak ada perwakilan PKS-nya. Bukan tidak ada, kurang kuat dalam bergeraknya. Misalkan ya tadi tenaganya apa semuanya. Kita dengar coba nanti sore ini ya, apakah Mentawai sudah selesai atau beberapa daerah lain. Gitu. Tapi secara umum hampir memenuhi. Ini memang KPU sedang update sore ini ya, terus update berkaitan dengan Bacalek ya. Artinya sebenarnya kalau kita melihat secara struktur, caleg pun PKS sudah siap sebenarnya secara keseluruhan dan sudah memenuhi dalam tanda kutip kuotanya begitu, Habib Abu. Ya. Keterwakilan perempuan bagaimana? Kan 208%, 35,9%. Apalagi cuma ditambah aturan sedikit yang disesuaikan ya, jadi ke 30% ya. Ya, tapi kita ikuti aja, semua aturan masih bisa berjalan dengan baik. Dan kita sangat atensi kepada gender wanita dan kita juga punya perhatian dengan milenial. Milenial banyak kita taruh di nomor-nomor unggulan loh. Iya. Saya sempat ngobrol dengan pengamat politik, kalau dulu PKS itu partai anak muda yang didukung orang tua, kalau sekarang katanya partai orang tua yang didukung anak muda. Prinsipnya tua muda memenangkan PKS. Oke, baik, artinya siap ya. Kalau Kota Semarang sendiri saya mau tanya ke Pak Harsono, bagaimana kesiapannya Pak Harsono? Ya, jadi kita kebetulan PKS di Kota Semarang kemarin mendaftar yang pertama kali tanggal 8 Mei kemarin, sehingga kita punya optimisme yang tinggi bahwa PKS Kota Semarang ini memiliki kesiapan untuk menghadapi pemilu 2024. Itu memang 50 anggota dewan yang kita daftarkan itu adalah kader-kader terbaik PKS yang tentu siap bekerja untuk memenangkan PKS. Sebenarnya kemenangan PKS itu tidak hanya berwujud tambahnya kursi, tapi tentu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kota Semarang. Ya, kita melihat memang Kota Semarang ini sudah menjadi kota metropolitan yang cukup dinilai lebih baik lah begitu dibandingkan dengan kota-kota di Jawa Tengah begitu. Kalau levelnya Semarang tentu sebagaimana Surabaya, Bandung, Jakarta kan begitu. Sehingga memang kita ingin berperan lebih ketika mampu memberikan kepercayaan pada masyarakat Semarang begitu. Baik, 50 kalau yang sekarang berarti ada berapa kursinya di DPRD Kota? Kursinya 50. Enggak, maksudnya yang sekarang yang PKS 6. Ada 6 ya? Ya. Rencana nambah atau tetap nanti? Ya, tentu karena kita ini sejak awal sudah punya kesiapan, kita harus tambah. Nah, cita-cita kita ini sebagaimana sudah disepakati bersama, kita tambah di beberapa dapil. Makanya kita sudah siapkan orang-orang kader-kader terbaik yang siap bekerja untuk memenangkan PKS di Kota Semarang. Oke, baik. Saya ke Habib Abu lagi, Habib Abu sambil ngontrol prosesi kayaknya ya. Ini saya mau ke Capres. Iya. Ya, sudah ramai Capres ya. Dan PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Iya. Sudah pasti sudah mantep ini ya. Sepertinya koalisnya juga gimana? Saya kasih bocoran tentang koalisnya masih tetap kuat bagus, gimana? Kuat dan berjalan terus. Tim 8 berjalan. Kemarin juga tim relawan sudah mulai deklarasi. Ada Amanat Anies, ada Go Anies, ada macam-macam, ada warna-warni lah ya. Dan itu relawan sudah bergerak. Ya.
Adapun menyangkut masalah kesiapan PKS untuk bersama tim ini, rasanya setiap hari pertemuan-pertemuan itu untuk meningkatkan semangat kemenangannya. Ya. Pada dasarnya itu. Yang kedua tinggal menyangkut masalah kapan deklarasi dan siapa wakilnya. Siapa Itu wakilnya saja. kabarnya? Nanti tunggu saja pada waktunya. Katanya Adanya, sudah memberikan ada beberapa nama, tapi nama itu masih semua dalam pembicaraan, ada di kantong presiden, ya. Di kantong capres tuh. Presiden buat saya sudah, ya. Moga-moga jadi. Ya. Mantap sekali ya. Tapi Padahal capres surveinya, ya. padahal surveinya nomor 3 loh beberapa Itu survei sampean dengar dari survei yang lain. Survei kita lain juga. Intinya begini, setiap survei mempunyai warna masing-masing. Ya. Tapi survei kami juga punya warna masing khusus. Ya, Mhm. bocorannya cukup bagus. Itu Cukup aja. bagus tuh berarti kalau nomor cukup, satu berarti nomor kalau satu. bagus. Nggak usah dijelaskan detail-detail ya enggak. Kesiapan mesin kemudian komunikasi dengan tim 8 kabarnya juga, karena saya dapat info ada kabar saling ada yang mau membajak koalisi ini. Ya, kalau yang namanya dalam politik bajak membajak dan sebagainya, itu kita harus siap dengan segala situasi. Ya. Ada tekanan kesimpulan dari sipulan, ada datang dari ini sipulan atau sipulan, itu biasa. Ya, kita lihat aja sampai titik akhirnya, sampai kita mendeklarasi dan mendaftar. Ya. Baru kita katakan tidak siap begitu kita tidak siap pada waktu itu, tidak mendaftar dan tidak ada deklarasi. Siapa yang kalau dari PKS yang jadi pasangan Anies ini Kalau siapa? dari PKS kita mencalonkan ada, pastinya kita udah siapkan namanya. Tapi Kabarnya ada pun- Aher ya? Bukan kabarnya, dari kita sudah Ahmad Heriawan. Emang Aher yang Iya. dimaksudkan. Jadi Anda kayaknya bocorannya lebih banyak daripada saya nih. Jadi saya senang Ersinta ini. Jadi memang kita itu. Tapi apa yang bisa diputuskan nanti tim kecil itu yang rembukan. Yang Tim rembuk 8 itu maksud nanti saya. tim 8 atau dengan diserahkan ke presiden, dengan para pimpinan-pimpinan lah ya. Pasti diskusinya berjalan. Pasti kaedahnya. Pertama adalah saya yakin kemungkinan dari tim komposisi yang ada di dalam apa istilahnya kebersamaan yang 3 itu. Ya, kalaupun ada dari luar sesuatu yang khusus berarti itu. Ya. Ya. Yang kedua, suara ini bisa menambah nggak sih untuk kemenangannya Anies? Ya. Gitu. Kalau nggak punya kemampuan untuk itu ya susah. Katanya yang bisa, kalau beberapa pengamat survei, pengamat politik menyampaikan yang bisa menambah ceruk suara besar seorang capres itu adalah kalangan umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Ya, kita senang itu juga, tetapi sampai saat ini suara itu cuma kata-katanya. Belum ada yang menyentuh kepada sungguh pun lobby-lobby itu berjalan terus. Buktinya Jokowi kemarin dengan Maruf Amin bisa menang semisal, atau di Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Taci Yasin semisal. Ya, moga-moga aja kita dapat yang baik dari ini. Ada nama siapa kalau dari NU? Hovifah atau siapa? Ya kalau nama pasti orang dengan Hovifah, Mahfud dan sebagainya. Tapi kita belum tahu. Biasanya di ujung-ujung begini ini ada last minute nama yang kita nggak tahu apakah kambing hitam atau kambing putih itu. Jadi ada istikharahnya dulu nanti. Bukan hanya istikharah, doa bersama dan istikharah. Pak Anies saya rasa udah beristikharah setiap saat ya. Dan para kawan-kawan tinggal menyakit siapa yang pas bertemu chemistry-nya, disenangi publik dan punya daya dukung suara dan mengarahkan untuk kemenangan. Saya yakin dan percaya ya, hal seperti ini adalah sebuah peristiwa yang bukan mudah. Ya. Buat Pak Anies juga bukan mudah, buat yang lain juga bukan mudah. Tetapi saya senang kalau setelah begitu Pak Ganjar diresmikan, saya lebih bahagia. Ada lawannya udah kelihatan, oh ini. Apalagi kalau dia dalam waktu dekat, misalkan 1 Juni sudah ada wakilnya, ya kita lebih senang lagi. Ya. Berarti kita bisa mengkomposisikan itu lebih jelas petanya. Gitu. Dengan adanya Pak Ganjar sudah deklarasi PDI semisal ya, kemudian nanti kemungkinan Pak Prabowo semisal nanti mencalonkan diri. Bagaimana kemudian dengan koalisi ini kira-kira? Tetap jalan. Tetap Moga-moga tidak ada hambatan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, moga-moga tidak ada hambatan untuk seorang capres Anies Baswedan untuk mendaftarkan dengan kesiapan calon-calon dan persiapannya. Iya. Dan ini berjalan dengan waktu.
kita tidak sangka bahwa akan diumumkan Pak Ganjar pada waktu itu. Kita pikir waktu masih lama, ternyata sudah. Tapi sudah prediksi beliau memang yang akan maju, sudah ada prediksi Tapi siapa-siapa yang mengumumkan kan kita juga nggak tahu. Ternyata sudah selesai. Itu urusan dapur mereka lah ya. Nah kita lihat nanti apakah ini 3 pasang atau 2 pasang. Kami PKS berharap 3 pasang. Ya, berharap 3 pasang. Ya. Kenapa? Berarti biar 2 putaran begitu atau bagaimana? Bukan, lebih dingin. Ya, artinya lebih mudah, tidak terlalu panas gitu ya kalau 2 pasang gitu. Saya menyambung pernyataan Habib Abu yang menyampaikan memang pengalaman 2019 lebih panas karena 2 pasang ya. Terjadi bisa dikatakan polarisasi di situ yang kemudian identik dengan isu-isu agama. Ini suara netizen banyak sekali yang muncul berkaitan dengan isu-isu agama ini. Bagaimana kemudian PKS menyikapi tahun politik ini dengan isu-isu tadi? Kita begini ya, saya termasuk orang yang berpikir politik identitas itu bukan masalah. Oh ya? Tapi banyak orang yang menyatakan itu masalah. Sebab identitas yang dimaksud oleh mereka itu umat Islam kok intinya. Sebenarnya dimaksud umat Islam itu umat Islam identitas. Coba kita lihat sekarang, apakah Anda orang Jawa tidak punya identitas? Apakah orang Sumatera tidak punya identitas? Apakah Anda lahir dari kampung mana itu tidak identitas? Itu identitas. Ya. Kenapa setiap ulama begitu udah mau menjelang begini, ulama tuh ketiban silaturahmi yang berkepadatan dengan waktu yang cocok. Dengan kelihatan semua capres sudah mulai silaturahmi. Ulama ini dekat sekali dengan capres-capres pada momentum di minggu-minggu terakhir menjelang 8 bulan inilah. Ya semua datang minta restu si A, restu si B. Artinya apa? Apa itu? Identitas itu gambaran menentukan kemenangan. Jadi kalau ada yang mengatakan identitas jadi musuh, enggak. Identitas itu rahmatan lil alamin kok. Tapi bagaimana dari orok itu kita udah punya identitas. Tapi bagaimana mengelola identitas ini biar tidak menjadi hantaman yang kuat ini bagaimana? Ya caranya kita harus dingin dengan hal-hal yang itu, tidak dijadikan itu alat sebagai pemecah. Justru identitas itu harus jadi pemersatu dan menguat suara. Gitu. Barangkali caranya dengan 3 pasang kali ya? Ya salah satunya, salah satunya. Sebab kalau gesekan langsung, kalau gesekan ini cuma Ganjar sama Prabowo itu bukan gesekan, bagi-bagi tugas saja itu. Ya, kalau kata orang pertandingan persahabatan. Ya persahabatan dan bagi tugas, bagi ceruk aja udah itu sampai. Tapi ini baru terasa kalau ada 3, ada Aniesnya gitu. Kalau Habib Abu harapannya tidak ada pertandingan persahabatan ya, memang. Kalau saya melihat siapapun yang terjadi oke-oke saja sebagai anak bangsa. Nggak ada masalah siapapun, yang penting ada memimpin negara ini dengan baik dan berkeadilan dan membuat kemakmuran. Dan rakyat kebagian kerja, kebagian rezeki yang bagus, itu intinya. Tetapi dalam politik ini kan ada kekuatan. Kekuatan ini yang sedang terbangun dan yang sedang dibangun. Gitu. Jadi kalau katakan ada hambatan, nanti kita akan begini-begini, nggak ada. Katanya mau diginikan oleh A, B, C, D, nggak ada juga sampai sekarang. Nah, kalau sampai terjadi, baru kita hitungan terjadi di akhir nanti. Ya. Dan PKS yang paling siap kemanapun sebenarnya. Kalau sudah keputusan terakhir, PKS akan menentukan dirinya. Gitu. Tapi selama masih ada kayak begini, pasti PKS punya warna tersendiri juga. Gitu. Ada kemungkinan tidak kalau kemudian koalisi ini kemudian akan berubah? Seperti semisal contoh ada koalisi yang sudah mulai menentukan sikap sendiri. Kalau koalisi perubahan ini kira-kira akan ada ini tidak? Artinya kan Abu juga harus bisa menganalisa di menit-menit akhir nanti ada perubahan dan bagaimana kemudian posisi capres. Itu bagaimana kira-kira? Ya, kita sampai ini bicara apa yang sudah kita obrolkan. Sampai saat ini belum ada perubahan apa-apa. Ya. Kalau ada masuk 1, 2, maaflah, saya nggak usah sebutkan maksud ada berapa warna datang ke kita gembira, kita bahagia. Tapi kalau warna itu malah ngajak untuk keluar, ya ada juga yang seperti itu. Pasti ada. Yang berusaha untuk narik-narik keluar aja ada. Gimana sih? Sampai dikejar ke seluruh penjuru dunia ditegar. Oh iya toh. Iya, siapa itu? Jangan tanya saya. Ada berapa kali? Jadi artinya bahwa usaha-usaha untuk menarik ke sana ke sini ke sana situ itu sah-sah saja. Namanya politik sebelum ada keputusan. Nah, tapi tinggal kita lihat. Sekarang ini KIB sudah ada, udah mulai ke sana, udah mulai ke sini. Ada yang sudah ke sana tapi belum memutuskan, ya kan? Artinya sama-sama saja semua di bawah.
Tinggal permasalahannya adalah sebenarnya demokrasi ini bagusnya diantarkan, bukan diarahkan. Ya. Gitu. Ini yang menarik. Jadi kita lihat saja sampai di detik-detik terakhir. Ini kan masih panjang waktunya. Oke. Oke, baik. Baik. Kabar, saya mau konfirmasi lagi. Kabar berkaitan dengan Sandiaga Uno yang katanya pengen sama PKS lagi ini gimana? Ahlan wasahlan, kita nggak nolak. Ada komunikasi kah dengan Sandiaga Uno? Oh, semisal? PKS ini komunikasi dengan siapapun. Mhm. Baru kata Sandiaga Uno. Kita biasa makan singkong, ngobrol-ngobrol apa di rumahnya, biasa saja. Siapa saja yang sudah berkomunikasi? Semua kira-kira? kita komunikasi, mau Erlangga, kayak mau Haimin, kayak Erick Thohir, kita semua bicara. Kita Yang belum ngobrol. Megawati ya sepertinya ya? Bukan, Megawati bukan kita nggak mau komunikasi. Beliau agak sulit untuk membuka pintunya. Kalau kita dengan kawan-kawannya, dengan Pacul, bersahabat kita. Ya, di Jateng kemarin Dengan bisa lebih Uut, halal. dengan itu biasa. Mhm. Cuman mungkin beliau belum ada waktunya untuk kita. Hmm. Kita bangga kok kita punya. Kita manggilnya Ukhti Megawati. Saudara perempuan ya? Saudara perempuan kita, Oke. Ukhti Puan. Karena itu saudara kita inti di berbangsa. Mhm. Kami nggak ada keberatan dengan siapapun. Kami datang kok, saya mimpin ke PDI. Mhm. Saya pimpin langsung ngobrol, dialog dengan mereka. Mhm. Dan saya bangga diterima oleh 17 anggota pengurusnya. Mhm. Dan dialog begitu hidup. Gitu. Saya pikir NKRI ini kita perlu orang-orang senior-senior seperti mereka. Ya kita lihat nanti rakyat yang menentukan. Gitu. Baik, saya mau tanya agak lokal sedikit ke Jawa Tengah. Ini kan selain Pilpres juga ada Pilgub. Ya. DPP PKS melihat peta politik Jawa Tengah ini bagaimana dan bagaimana kemudian dengan perbincangan internal di kalangan PKS berkaitan dengan Pilgub Jateng. Ya. Kita udah pengalaman Pilgub Jateng. Mhm. Dan kita beda tipis saja suaranya kok nggak jauh. Ya. Tinggal permasalahannya adalah kita lihat di pada akhir nanti besok bagaimana. Kita siapkan orang yang terbaik. Itu aja. Ada pandangan siapa kalau untuk Pilgub Jateng kira-kira Habib Abu? Mungkin kawan kita lebih Coba Pak detail harus. Pak Harsono gimana Pak Harsono? Ini meskipun ketua kota mungkin barangkali juga ada perbincangan juga untuk Jawa Tengah kira-kira bagaimana ini? Iya, kalau di Jawa Tengah tentu banyak nama-nama ya yang memang sudah mengukir prestasi. Saya kira Ya. Bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Semakin banyak nama yang ada di Jawa Tengah sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana prestasi itu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk dijadikan pilihan. Ya, ada putranya Pak Jokowi juga ada di Jawa Tengah, mantan wali kota Semarang juga ada di Jawa Tengah. Gibran, begitu kan. Hendy, Nah, ya, Mas Hendy. paling tidak nama-nama itu kan yang selama ini memang sudah mempunyai track record, sudah menunjukkan kerjanya, atau Ya. nama-nama lain yang level nasional kemudian ingin menunjukkan prestasi di Jawa Tengah itu kan juga bisa juga gitu. Nah, artinya Jawa Tengah ini memang ladang untuk menunjukkan prestasi bagi masyarakat Jawa Tengah yang cukup besar, penduduknya yang lebih dari 30 juta itu kan yang cukup besar yang gitu, sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat ya, yang kemudian juga persoalan-persoalan yang ada selama ini tentu bisa ditanggulangi, diatasi gitu kan. Apa masalah yang masih belum selesai di periode Pak Ganjar ini? Ya Pak sebenarnya Ganjar kalau Yasin. permasalahan warga Jawa Tengah kan biasa begitu ya. Kemiskinan semisal. Ada kemiskinan, kemudian ada pengangguran, banyak hal begitu kan yang tentu dari zamannya gubernur sebelumnya, kemudian berlanjut ke gubernur sekarang ini, Ya. itu kan masih ada catatan-catatan prestasi atau kerja yang memang belum selesai, yang tentu harus dilanjutkan oleh figur pimpinan atau gubernur berikutnya yang memang diyakini dia itu akan mampu mengatasi persoalan yang belum selesai pada zamannya gubernur sebelumnya kan begitu. Oke, baik. Ya. Tapi kalau melihat pemetaan sudah komunikasi kemana saja kalau PKS sendiri untuk Pilgub Jateng? Kalau Pilgub Jateng ya sebenarnya kita di Jawa Tengah ini kan sudah silaturahim ke seluruh partai ya. Yang paling menyambut baik yang mana ini? Sebenarnya sama, memang masih sama posisinya. kita kemarin DPW, kebetulan DPW kan yang roadshow silaturahim ke semua partai politik. Ya, tentu silaturahim itu harus dilanjutkan lagi lebih intensif begitu kan. Tapi saya kira karena sekarang ini memang baru konsentrasi ke legislatif sehingga gubernur itu kan juga sebagai bagian yang harus disiapkan. Namun teman-teman partai tentu masih menyiapkan untuk
posisi legislatif itu, akan melihat sejauh mana masing-masing partai itu bekerja, diberikan kepercayaan masyarakat yang kemudian nanti dalam komposisi penentuan calon gubernur ini kan juga ya memiliki bargaining masing-masing tentunya begitu. Kalau di survei ada beberapa nama yang muncul ya, semisal ada tadi Gibran wali kota Solo, kemudian juga ada Hendrar Prihadi, ketua LKPP sekarang, kepala LKPP, kemudian juga ada wakil gubernur saat ini yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD, Gus Yassin, Taj Yassin Maimun, juga ada nama Diko Ganundito yang juga muncul, dan juga ada ketua PKB Jawa Tengah Gus Yusuf Hudori. Ini bagaimana kira-kira kalau perbincangan di internal nih yang kira-kira masuk yang mana nih kira-kira? Ya sebenarnya nama-nama itu kan nama-nama figur-figur orang yang memang memiliki track record yang baik semua lah saya kira, dan dengan PKS saya kira juga memiliki komunikasi yang cukup baik sehingga masih ada waktu untuk kemudian berbicara lebih intensif. Masih ada waktu saya kira. Ini ya, masih ngambang ya. Ya memang masih belum karena memang ya masih 50-50 lah, karena satu sisi kita menyiapkan untuk pemenangan pemilu legislatif, di sisi yang lain memang dituntut ya bulan November itu kan sudah pilkada. Ya kita ya berupaya mensinergiskan, memenangkan legislatif di tingkat kabupaten, kota, kemudian juga memenangkan di tingkat provinsi, yang kemudian itu menjadi bahan kita untuk pembicaraan lebih lanjut bagaimana kemudian PKS ini bisa bersinergi. Ya paling tidak kita tetap berpikir bagaimana kader PKS itu bisa tampil begitu. Gitu. Kalau tadi Habib Abu menyampaikan dengan Ibu Mega Ketua Umum di PDI Perjuangan masih belum membuka pintu meskipun dengan yang lain, kader yang lain bisa ngobrol. Tapi kalau di Jawa Tengah sendiri, khususnya mungkin barang kota dan Jawa Tengah ya, ini bagaimana hubungan dengan partai pemenang yang di Jawa Tengah? Kalau di tingkat lokal saya kira hubungannya sangat baik begitu. Ya di Kota Semarang kita juga dukung wali kota yang PDI begitu kan. Di beberapa kabupaten juga sama gitu kan. Kalau di tingkat lokal saya kira tidak ada kendala apapun begitu ya hubungannya dengan teman-teman PDI. Oke, baik. Saya kembali ke Habib Abu ya. Ini di sesi-sesi terakhir ini sudah di kode sama produser. Posisi PKS pada pemerintahan pasca pemilu sudah ada gambaran belum? Menang atau kalah, misal capres yang diusung akan kemana PKS melangkah ini? Kalau menang ya udah pasti calonnya presiden kita menang. Berarti masuk di kabinet. Pasti kalau menang ya pasti masuk kabinet. Kalau kita kalah, kita akan berusaha tetap berada di pemerintah yang menang. Kalau bisa berterlibat, kalau enggak ya sudah. Kita akan menjalankan seperti kebiasaan kita. Saya pengen tahu Habib, kenapa kemudian saat ini PKS masih tetap istiqomah di oposisi? Kenapa ya? Kita bukan istiqomah oposisi. Kita bersama dengan calon yang kita pilih. Itu saja. Kalau dia menang kan bukan oposisi kita. Oposisi kan karena dilihat dari pemerintah yang sekarang. Sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya kita tetap berjalan sesuai kontrol. Di dalam maupun luar kita tetap akan kontrol pemerintahan. Di dalam atau di luar tetap kontrol pemerintahan? Iya dong, tugas kita parlemen kan begitu. Terus kemudian terakhir, barangkali ada closing teman untuk menghadapi pemilu 2024? Untuk menghadapi pemilu 2024, insya Allah PKS akan berusaha. Jadikan demokrasi itu yang bahagia, yang gambaran sebuah pesta, bukan dengan ketegangan dan kekejaman atau dengan tekanan, tapi ciptakan suasana yang harmonis dalam rangka mencari calon pimpinan NKRI yang terbaik untuk bangsa kita, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan harmonis, damai, jujur, adil, dan semua berjalan dengan smooth dan baik. Itu aja harapan kita. Baik. Terima kasih Pak Abu, terima kasih Pak Harsono sudah mampir. Dan selamat pemirsa pendengar di Jawa Tengah dan Indonesia. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Demikian pendengar wawancara kami ngobrol santai dengan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan juga Ketua DPD PKS Kota Semarang Bapak Harsono, dan juga didampingi ini yang sering muncul balihonya di Kota Semarang, bahkan sempat viral di media sosial, ada salah satu caleg ya. Anda cari sendiri di googling. Terima kasih, sampai jumpa.